Hai Sobat Movie, ketemu lagi nih di 09 FE. Kali ini kita akan membahas film zombie. Tapi zombie yang satu ini beda dari zombie pada umumnya. Biasanya zombie identik dengan kekerasan, kanibal, dan suka ngemil otak manusia. Tapi zombie yang satu ini ganteng banget, sampai ada gadis desa yang naksir loh. Dan zombie ini suka makan lobak disausin. Aneh nggak sih? Baru kali ini ada zombie yang vegetarian. Nggak perlu berlama-lama lagi, daripada bikin penasaran, langsung aja kita cek ceritanya. Suatu hari tersiarlah kabar berita di mana sebuah penemuan obat diabetes yang baru dibuat memiliki efek samping yang sangat fatal. Sebuah perusahaan telah melakukan uji coba ilegal kepada gelandangan dan mahasiswa yang berdampak negatif terhadap tubuh manusia, yang biasa disebut human in virus, di mana seseorang akan mengidap suatu virus yang belum diketahui cara pengobatannya. Lalu tiba-tiba terlihatlah seorang keluar dari sebuah tank yang dibalut oleh plastik. Biasanya plastik seperti ini dipakai untuk pasien infeksius atau bisa juga dipakai buat jas hujan ya. Pria ini keluar dengan kondisi yang sedikit memprihatinkan dan terlihat tidak sehat. Ditambah lagi cuaca yang kurang mendukung dan hujan deras. Lalu scene berpindah memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju dengan cepat. Tiba-tiba saja ban mobil tersebut meletus dan nyaris menabrak sebuah pembatas jalan. Tak lama kemudian, muncul mobil derek di waktu yang tepat. Tanpa meminta izin, pria ini yang bernama John Gould langsung memasangkan tali derek dan membuat pengendara mobil ini berserta istrinya ketakutan dengan perilaku aneh John Gould. Tapi ia gigih tetap menderek mobil mereka dengan alasan ingin membantu. Sepertinya ada udang di balik batu nih. Lalu setelah pagi hari di desa Pongsan, John Gould terlihat adu argumen dengan pemilik mobil yang tidak terima dengan upah derek yang sangat mahal. Dan tiba-tiba keluarlah Hai Gould membawa sekop. Jadi mereka semua ini adalah keluarga Gould. Kakek tertuanya bernama John Gould, adik ketua bernama Min Gould, dan adik sulungnya bernama Hai Gould. Istri John Gould bernama Nam Jo. Ayahnya yang sebentar lagi akan menjadi seorang kakek bernama Mandoki. Lalu John Gould membuat bualan seolah-olah Hai Gould sering menguburkan jenazah para tetangganya, sehingga membuat pemilik mobil ketakutan dan membayar dengan sangat mahal. Dan langsung pergi terbirit-birit. Ternyata keluarga Gould ini memiliki bisnis yang menguntungkan meski merugikan orang lain. Lalu si zombie ternyata telah sampai juga di desa Pongsan. Ia sangat kelaparan dan ingin menyerang ibu-ibu yang pulang dari sawah, tapi malah tidak dihiraukan sama ibu-ibu ini, karena dikira zombie ini adalah orang yang sedang mabuk. Si zombie ini terheran-heran sama ibu-ibu, kenapa mereka nggak takut zombie ya? Belum lagi bocil-bocil ini yang ngeledekin zombie dan ngelempar pakai batu. Aneh nih emang, baru kali ini zombie diperlakukan seperti ini. Zombie ini kekeh ngejar anak-anak itu sampai ia nyasar dan ketemu sama Doggy. Lalu si zombie mengaung biar Doggy takut. Malah si zombie dikejar sama si Doggy. Kemudian terlihat kakek Mandoki and the gang sedang main gaplek. Lalu kakek Mandoki terganggu dengan suara Doggy yang terus-terusan menggonggong. Kakek memeriksa keluar sampai ke toilet dan ketemu sama si zombie. Lalu si zombie yang lagi ngumpet ini terpaksa menggigit kepala kakek sampai berdarah dan langsung lari. Kemudian zombie melihat Hai Gould dan mau menggigitnya, tapi malah asetnya ditendang. Oh no! Akhirnya mereka berdua lari karena Doggy yang tadi masih mengejar zombie. Sampai Min Gould yang baru mudik karena habis dipecat dari perusahaannya ikut lari melihat mereka lari. Dan tiba-tiba pas di persimpangan, Hai Gould yang terjatuh dan nyaris tertangkap sama si zombie. Tanpa sengaja John Gould menabrak si zombie sampai terpental jauh. Mereka sangat khawatir, tapi terlihat si zombie baik-baik aja. Malah dia langsung lari karena mendengar suara Doggy. Setibanya di rumah, kakek Mandoki sudah kembali dari rumah sakit dan sudah disuntik rabies sama petugas kesehatan.
karena mereka nggak percaya kalau yang menggigit kakek adalah zombie. Mereka menganggap kakek digigit monyet atau dogi. Saat malam tiba, Haigul dan kakek mendengar ada yang aneh dari dalam gudang rumah mereka. Kemudian mereka memeriksa dan ternyata ada si zombie yang lagi asik makan lobak. Kakek yang sangat kesal dengan si zombie langsung menghajar si zombie. Sementara Haigul meminta bantuan saudara-saudaranya. Dengan cekatan, Jeongul langsung memberikan tendangan mautnya, sehingga membuat zombie tertusuk sebuah besi yang menembus perutnya. Mereka semua terlihat sangat panik. Namun tiba-tiba zombie tersebut bergerak mengejar mereka. Mereka lari dan mengunci zombie di dalam gudang. Mereka sangat heran kenapa si zombie tidak mati. Lalu Mingul yang wawasannya cukup luas, ia teringat sesuatu dan langsung mengajak keluarganya menonton sebuah film. Yang ternyata itu adalah potongan film Train to Busan, di mana orang yang digigit zombie langsung berubah menjadi zombie. Dan hal tersebut membuat mereka berangsur-angsur menjauhi kakek. Tanpa pikir panjang, Namjo langsung memukul kepala kakek dan menguncinya di sebuah van tua. Lalu Mingul segera mencari informasi mengenai virus zombie dan membuat sebuah buku pedoman bertahan hidup dari serangan virus zombie. Saat pagi tiba, ia berlagak seperti seorang dosen dan memberikan pengajaran kepada saudara-saudaranya. Ketika sedang asik berdebat, tiba-tiba kakek muncul dengan santai ke dalam rumah, sehingga membuat seisi rumah menjadi hening. Belum keluar sepatah kata pun dari kakek, Mingul dengan cepat menghajar kakek hingga tak sadarkan diri. Tentu saja hal tersebut membuat Jeongul sebagai seorang anak yang berbakti, ia memarahi Mingul dan mengusirnya. Haigul yang kasihan melihat si zombie, ia selalu memberikan lobak kepada zombie. Ia juga memberikan nama, yaitu Jongbi. Namun Namjo yang masih khawatir dengan Jongbi, ia meminta Haigul keluar dan diam-diam ia mengeluarkan tang untuk mencabut gigi Jongbi sampai habis. Sementara kakek Mendoki yang sudah segar bugar, ia memamerkan kepada teman-temannya karena setelah mendapat gigitan zombie, kakek berubah menjadi lebih muda dan semua kerutan di wajahnya menghilang. Kakek terlihat sangat bahagia dan merencanakan sesuatu. Kakek ingin mengambil keuntungan dari teman-temannya yang juga ingin mendapatkan gigitan Jongbi. Namun ternyata si Jongbi tidak nafsu makan dan Haigul mengetahui bahwa gigi Jongbi udah habis semua sehingga membuat Jongbi menjadi ompong pelontos. Haigul yang sangat marah, namun tidak ada yang mau mengaku termasuk Namjo yang hanya diam saja berlagak tidak tahu. Tak kehabisan akal, kakek langsung meminjam gigi palsu temannya untuk dipasangkan ke Jongbi dan bisnis pun dimulai. Satu persatu teman-teman kakek mengantri untuk digigit Jongbi dan kakek mendapatkan banyak uang. Saat pagi tiba, semua teman-teman kakek berkeliling kampung dan memamerkan kekuatan mereka yang sudah kembali seperti muda dulu. Sedangkan kakek Mandoki sudah berangkat ke Hawaii untuk liburan dengan uang yang ia dapat. Kabar berita si Jongbi menjadi viral di kampung. Semua warga kampung berbondong-bondong mendatangi rumah keluarga Gul. Di sisi lain, Haigul yang sedang mengajak si Jongbi refreshing, Haigul juga mengajak Jongbi pergi ke kebun lobak. Melihat lobak yang membentang luas, Jongbi sangat senang dan memeluk semua lobak-lobak di sana. Namun saat sedang asik, Haigul melihat warga yang berjalan menuju rumahnya. Haigul dan Jeongul segera lari dan memberitahu Mingul beserta istrinya bahwa mereka dalam bahaya karena mereka mengira warga akan mengamuk ke rumah mereka. Mereka bersembunyi di dalam rumah ketakutan. Namun ternyata warga tersebut bukan ingin demo, melainkan ingin mendapatkan gigitan Jongbi juga. Mereka ingin muda kembali seperti teman-teman kakek sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Mingul langsung menyuruh warga untuk berbaris dan memulai bisnis kedua kalinya. Semua warga mengantri sangat panjang. Dalam sekejap bisnis mereka menghasilkan banyak uang. Sebagai tanda terima kasih mereka kepada Jongbi yang mau berbisnis dengan mereka, akhirnya Jongbi diberikan rumah baru meskipun cuma van butut, tapi Jongbi kelihatan sangat bahagia. Ia juga dibelikan gigi palsu. Jongbi juga di makeover sama Haigul dan dibelikan baju baru, sehingga Jongbi tampak seperti artis K-pop yang lagi ngetren. Keluarga Gul juga membangun kembali stamina mereka yang sudah 10 tahun ini ngadat karena sepi pelanggan.
Zombie akhirnya menemukan keluarga baru bersama mereka yang mau menerimanya apa adanya. Namun ternyata Min-gul yang sedikit tamak, ia merencanakan sesuatu yang buruk untuk zombie. Ia ingin menjual zombie kepada seseorang. Hal tersebut diketahui oleh Hae-gul, hingga membuat Hae-gul melepaskan zombie ke alam liar dan membekalinya dengan sekantong lobak dan saus. Dengan sangat sedih, Hae-gul meninggalkan zombie sendirian. Namun karena otak zombie belum sepenuhnya pulih, ia malah diam aja di tempat seharian dan ditemukan oleh orang yang kurang tepat. Ia ditemukan oleh Min-gul yang sudah mencarinya sampai ke pelosok desa. Min-gul segera membawanya ke stasiun untuk berangkat. Ketika sedang menunggu kereta, terjadilah keanehan di stasiun. Semua orang berubah menjadi anarkis dan menyerang warga. Sementara di sisi lain, salah satu teman kakek yang sudah kembali seperti muda dulu, ia melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita cantik. Namun terlihat keanehan di sini. Banyak tamu-tamu kakek ini yang kepanasan karena suhu tubuh mereka meningkat hingga mereka berebut AC. Mereka juga terlihat sangat kelaparan, seperti sudah 3 hari nggak makan dan melahap semua makanan yang disajikan. Tidak puas dengan makanan, mereka juga menyerang tamu undangan yang lainnya. Ternyata efek samping awet muda akibat gigitan zombie hanya bersifat sementara, dan mereka yang mendapat gigitan zombie berangsur-angsur mendapatkan efek samping sesungguhnya, yaitu menjadi zombie sepenuhnya. Suasana bahagia berubah menjadi kacau balau dan para zombie langsung menyerang seluruh desa. Dan tak lama kemudian, banyak zombie berdatangan ke rumah mereka hingga membuat mereka terkepung dalam rumah. Mereka akhirnya membaca buku panduan yang dibuat oleh Min-gul tempo lalu dan mempraktekannya. Sedangkan Min-gul yang sedikit kurang perasaan, ia menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan zombie di tengah-tengah kerumunan zombie brutal. Saat malam tiba, Hae-gul dan saudaranya yang terkurung di dalam rumah terlihat sangat panik karena di waktu yang kurang tepat, Nam-jo malah mengalami kontraksi akan melahirkan. Ditambah lagi para zombie sudah berangsur-angsur menerobos masuk ke rumah mereka. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Min-gul yang menghalau para zombie dengan petasan raksasa yang bertubi-tubi di angkasa. Bukannya takut, hal tersebut malah mengundang kedatangan zombie dari seluruh penjuru. Hingga sekarang rumah mereka menjadi pusat incaran para zombie. Karena mereka merasa sudah tidak aman lagi di rumah itu, mereka merencanakan pelarian dengan mengaitkan Fan ke mobil derek agar Nam-jo bisa melahirkan dengan aman. Min-gul dan Jon-gul berpura-pura sebagai zombie dan mengaitkan Fan dengan mobil derek. Namun ternyata kunci mobil dereknya tertinggal di dalam rumah. Hae-gul kemudian menolong kakak-kakaknya dengan menggunakan mesin pemotong rumput, tapi ia malah diserang ratusan zombie. Untung saja ada zombie datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Dan di saat bersamaan, seorang zombie tersengat oleh arus listrik, sehingga membuat arus listrik di sana berkedap-kedip dan membuat para zombie berdisko dibuatnya. Akhirnya dengan penuh perjuangan, Jon-gul berhasil mengambil kunci mobilnya. Namun karena zombie yang sangat menumpuk, mobil mereka tidak bisa bergerak. Akhirnya zombie memutuskan untuk tinggal. Namun ternyata si zombie ini sudah menjadi manusia dan ia bisa menyebutkan nama Hae-gul, hingga membuat semua zombie menyerangnya dan zombie mengeluarkan sebuah korek api. Lalu zombie melemparkannya ke pom bensin dan membuat pom bensin meledak dengan dahsyat. Akhirnya keluarga Gul dan bayi Nam-jo selamat. Namun saat di tengah perjalanan, ternyata Jon-gul sudah terinfeksi zombie dan mereka mengurungnya di dalam mobil. Dan di sana juga terlihat kakek yang sudah pulang liburan. Anehnya ia baik-baik saja. Ternyata kakek Mandoki kebal dengan virus zombie. Dan mereka pun mendengar kabar berita di mana mereka yang sudah sembuh dari virus zombie bisa menjadi vaksin virus tersebut. Dan 6 bulan kemudian, mereka sekeluarga kembali menjalankan bisnis. Namun kali ini mereka melakukannya untuk rasa kemanusiaan, di mana mereka melaksanakan vaksinasi secara alamiah, yaitu dengan menggigit langsung para zombie dan gratis. Di sini juga terlihat zombie yang ternyata selamat dari ledakan Pertamina karena ia tertindih para zombie.
Mereka lalu bekerja sama dalam menjalankan misi penyelamatan, di mana kakek sebagai harapan terakhir, John Gould sebagai wakil direktur, Min Gould sebagai marketing, Namjo sebagai CEO, dan Hai Gould beserta Jongbi sebagai keamanan. Sobat Movie, jangan lupa dukung terus kita dan tunggu video selanjutnya.